Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widodo. Unit kerja saya di SMK Negeri 4, Kota Banjar. Saat ini saya sedang mengikuti diklat program Upskilling dan Reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penyaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Pada video kali ini saya akan menampilkan demonstrasi terkait dengan tugas 3, yaitu pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Dari mulai menyiapkan dokumen semua kebutuhan perjalanan dinas, pimpinan saya ke luar negeri selama 5 hari. Selamat menyaksikan. Excuse me. Come in. Sit down, please. Okay, thank you, Miss. Okay, Mr. Widodo, please prepare all document and requirement for my business trip to Aussie for 5 days, and please book my accommodation and transportation while in Aussie. Okay, I repeat again, preparing document and a recruitment for your business trip for 5 days to Aussie, and book your accommodation and transportation while in Aussie, is right? Right? Anything else, Miss? Enough? Thank you. Thank you, I will back again. Good morning, Miss. Morning. Baik, untuk tugas yang selanjutnya yaitu menyiapkan dan membuat seluruh dokumen untuk keperluan perjalanan dinas. Dokumen-dokumen yang akan kita buat untuk perjalanan dinas yaitu pertama adalah surat tugas, yang kedua adalah SPPD, kemudian terkait dengan akomodasi dan transportasi, dan selanjutnya adalah jadwal kegiatan pimpinan selama melakukan perjalanan dinas. Baik, untuk yang pertama yaitu membuat surat tugas. Di sini saya menggunakan Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Pertama, caranya kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Kemudian setelah itu kita klik yang Word di sini, kemudian pilih yang blank dokumen. Nah, menggunakan ini. Untuk surat tugas sendiri terdiri dari yang pertama adalah kop surat. Di sini karena saya menggunakan nama PT-nya adalah PT Rahmat Makmur Jaya, maka kopnya adalah kop surat. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah judul dari surat itu, yaitu surat tugas. Kemudian selanjutnya adalah nomor surat tugas. Nomor ini adalah terdiri dari 51, itu nomor keberapa surat tersebut dikeluarkan. Kemudian TGS itu adalah kode. TGS dan RMJ ini adalah kode dari setiap perusahaan untuk surat. Kemudian selanjutnya adalah bulan, dan selanjutnya adalah tahun. Untuk surat tugas sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah alamat. Kalau misalnya alinea pertama itu berisi terkait dengan siapa yang memberi tugas. Nah, di sini yang memberi tugas adalah Direktur Utama dari PT Rahmat Makmur Jaya. Kemudian paragraf kedua adalah kepada siapa tugas itu diberikan. Nah, di sini sudah ada kepada Ibu Yusi sebagai jabatan yaitu Direktur Pelaksana. Kemudian paragraf ketiga atau paragraf penutupnya, di sini surat tugas itu untuk melakukan perjalanan kemana, yaitu di sini ke Sydney, Australia
untuk pengembangan usaha. Jangan lupa di penutup adalah ada ditetapkannya di mana, kemudian tanggal berapa dan siapa yang menandatangani. Di sini adalah direktur utama adalah Arif Gunawan. Kemudian jangan lupa ditandatangani. Di perjalanan dinas itu juga akan mengunjungi beberapa objek wisata, maka kita akan memberikan informasi terkait dengan objek wisata yang ada di Sydney, Australia. Yang pertama di sini objek wisatanya apa, kita cantumkan, kemudian ada gambarnya, kemudian ada juga di sini adalah kita ambil dari mana, kemudian keterangan singkat atau deskripsi singkat terkait dengan objek wisata atau lokasi tersebut. Jangan lupa cantumkan keunggulan, tiket, dan jam buka. Itulah untuk dokumen yang pertama, yaitu surat tugas, SPPD, dan informasi terkait dengan objek wisata. Untuk yang kedua adalah terkait dengan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Untuk informasi transportasi Jakarta ke Sydney, Australia, itu di sini harus menyertakan screenshotnya. Screenshot, kebetulan saya dari Traveloka. Di sini ada berangkatnya, ada jam berapa, harus ada di situ. Kemudian sampainya jam berapa, karena untuk mengatur jadwal pimpinan kita. Dan menggunakan pesawat terbang apa, apakah transit atau langsung. Nah, itu bisa disesuaikan, karena pimpinan saya tidak mau transit, maka kita centang yang langsung. Begitu. Kemudian informasi transportasi ketika nanti sudah kunjungan sudah selesai atau perjalanan dinas sudah selesai, maka akan kembali lagi dari Sydney, Australia ke Jakarta. Berikut adalah hasil screenshot untuk tiket pulang Sydney ke Jakarta. Nah, di sini sama waktunya kapan, kemudian jamnya jam berapa, di sini jam 13.55 sampai jam 19. Kemudian apakah transit atau tidak, di sini saya langsung. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah terkait dengan informasi akomodasi, yaitu berupa hotel penginapan. Di sini yang saya gunakan adalah hotel di Sydney, yaitu Holiday Inn Sydney St. Mary. Alamatnya ada di sini, harus tercantum alamatnya. Ini ada alamatnya. Kemudian kamarnya adalah King Premium. Kemudian yang ada sarapannya saya pilih yang ini. Kemudian jangan lupa adalah waktu check in, check out, dan total harganya. Sudah saya cantumkan di sini. Kemudian dokumen yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan pimpinan. Jadwal kegiatan pimpinan di sini dokumen yang harus disiapkan atau isinya adalah, pertama adalah surat terlebih dahulu, kemudian agenda perjalanan dinas pimpinannya atas nama siapa, dari tanggal 10 sampai 14 Juni. Kemudian tabelnya yaitu berisi nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, tempat, dan keterangan. Dari mulai Senin, perjalanan dari waktunya jam berapa, disesuaikan dengan tiket. Jangan sampai karena kebetulan saya perusahaannya di Banjar, jangan sampai dari Banjar terlalu malam sehingga ketinggalan pesawatnya. Jangan seperti itu. Maka diatur, dan dari mulai pemberangkatan sampai pulang lagi, sampai berada di Banjar lagi di kediaman pimpinan kita. Itu harus diatur secara detail agar pimpinan kita akan tahu mempunyai schedule yang pasti di setiap kegiatan-kegiatannya. Kemudian jangan lupa setelah itu ditutup dengan tanda tangan dari kita, sekretaris dan direktur
kita. Mungkin itu terkait dengan dokumen yang harus kita siapkan untuk perjalanan dinas pimpinan kita. Baik, setelah dokumen-dokumen tadi disiapkan, langkah selanjutnya yang harus juga dipersiapkan untuk pimpinan kita yaitu adalah paspor. Apa itu paspor? Paspor adalah dokumen perjalanan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau di sini berarti untuk mencatat identitas dan kewarganegaraan pemiliknya. Untuk mendapatkan paspor biasanya perlu mengajukan permohonan ke kantor paspor di Indonesia. Biasanya ada di Bandung, di Jakarta, atau yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan identitas dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan paspor tersebut. Ini adalah contoh paspor yang Indonesia. Ini adalah paspor pimpinan saya. Ini ada tampak depan, paspornya seperti ini, kemudian isinya seperti ini. Ini pimpinan saya. Kemudian yang kedua adalah visa. Apa itu visa? Visa ini adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah negara asing yang memungkinkan Anda masuk atau tinggal atau meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu tujuan tertentu. Jadi ini adalah izin yang dikeluarkan pemerintah negara yang akan kita kunjungi. Misalnya pimpinan saya akan berkunjung ke Australia, maka saya harus membuat visa Australia agar pimpinan saya mendapatkan izin untuk masuk, tinggal atau melakukan perjalanan bisnis di sana. Visa ini bervariasi tergantung pada negara tujuan dan kepentingan Anda, misalnya untuk kepentingannya pariwisata, bisnis, ataupun studi, itu ada visanya masing-masing. Ini adalah contoh visa negara Australia seperti ini kurang lebih. Kemudian ini yang akan besok pimpinan saya berangkat seperti ini visanya. Kemudian apa sih sebenarnya kenapa kita perjalanan ke luar negeri ini harus mempunyai paspor dan visa? Tujuan utamanya dari paspor dan visa adalah memfasilitasi perjalanan internasional untuk memverifikasi identitas Anda, kewarganegaraan, kelegalan kunjungan ke negara tersebut. Tanpa adanya paspor dan visa ini tidak diizinkan, mungkin Anda tidak diizinkan masuk ke negara tersebut dan siap harus menghadapi konsekuensi hukumnya. Itu mungkin sedikit terkait dengan paspor dan visa. Kemudian di kesempatan kali ini saya akan membuat laporan perjalanan dinas pimpinan dan menyusun bukti pengeluaran selama perjalanan dinas selama 5 hari di Australia atau di Sydney, Australia. Yang pertama, laporannya saya buat simpel saja di sini. Yang pertama adalah kop surat, berarti kop surat PT saya, kemudian ada judulnya, ada laporan kegiatan perjalanan dinas berarti. Nama yang melakukan perjalanan dinas berarti nama pimpinan saya yaitu Yusi Primayanti, jabatannya sebagai direktur. Tugas yang dilaksanakan kunjungan ke Australia itu untuk mengembangkan usaha dan beasiswa mahasiswa berprestasi. Tanggal pelaksanaannya di sini adalah 10 Juni sampai 14 Juni 2024. Lokasi tugasnya adalah di Sydney, Australia. Hasil pelaksanaan tugasnya, yang pertama terjalinnya kerjasama dengan Sydney Park Company sebagai supplier Sydney Park Company di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah University of Australia menerima kerjasama beasiswa mahasiswa dengan PT Rahmat Makmur Jaya sebanyak 5 orang. Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di University of Australia mengharapkan bantuan pendidikan dari PT Rahmat Makmur Jaya untuk tidak hanya sekedar 5 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah para pengusaha Indonesia yang ada di sini akan menjalin kerjasama perdagangan dengan PT Rahmat Makmur Jaya di bidang karya UMKM di Indonesia. Permasalahannya tidak ada masalah apapun, kegiatan berjalan lancar, saran
karena pesawat saya juga sudah tidak transit, aman, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian untuk bukti-bukti pendukungnya, di sini ada pembayaran melalui Traveloka karena tadi saya memesan tiket pesawat dari Jakarta ke Sydney itu menggunakan Traveloka, maka di sini adalah bukti pembelian atau pembayarannya. Di sini atas nama saya, email saya, dan nomor saya menggunakan pesawat Qantas Airlines Limited. Jadi tidak transit, langsung dari Soekarno-Hatta International Airport ke Sydney. Sebesar Rp35.986.700. Di sini melalui transfer ya. Kemudian ada juga di sini pembelian tiket juga masih untuk tiket pulang dari Sydney Airport ke Soekarno-Hatta International Airport. Masih sama menggunakan Qantas Airlines Limited karena untuk menghindari transit. Sudah saya bayar. Kemudian nama penumpangnya yaitu Yusi Primayanti. Kemudian di sini ada bukti pembayaran. Bukti pembayarannya terkait dengan hotel, yaitu di Hotel Holiday Inn Sydney selama 5 hari dengan jumlah 10.617.532. Sudah dibayarkan juga melalui Traveloka. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan ke Sydney Opera House untuk biayanya yaitu 550.000. Sudah dibayarkan juga melalui Traveloka. Baik, untuk selanjutnya yaitu laporan keuangan perjalanan dinas. Di sini ada kop surat atau kop perusahaan. Yang pertama, kemudian ada judulnya yaitu laporan keuangan perjalanan dinas, nomornya yaitu nomor 52 ST surat tugas. Kemudian RMJ 4 2024. Tanggalnya yaitu 6 Juni 2024. Transport Jakarta Sydney Australia 35.986.700. Transport Sydney Australia ke Jakarta 49.076.900. Akomodasi selama 5 hari yaitu 10.617.532. Tiket Sydney Opera House 550.000. Jadi total untuk perjalanan dinas yaitu 96.231.132 rupiah. Banjar 17 Juni mengetahui direktur dan sekretaris. Silakan masuk Pak Widodo. Baik, Ibu. Silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf, Ibu, mengganggu waktunya. Saya mau menyampaikan laporan perjalanan dinas Ibu selama 5 hari di Australia. Saya sudah buatkan juga, Ibu, mulai dari jadwal, agenda Ibu, dan screenshot tiket, dan juga hotel, serta lain sebagainya. Ini, Ibu, untuk laporannya. Baik, laporannya sudah selesai dan bagus. Silakan Bapak ke bagian keuangan untuk menyerahkan laporan ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Silakan. Mari, Ibu. Permisi, Ibu Naya. Ya Pak, silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin menyerahkan laporan hasil perjalanan dinas pimpinan selama 5 hari ke Australia. Ini, Ibu, laporannya. Sudah saya lampirkan bukti pengeluaran dan kwitansinya. Baik, terima kasih Pak. Nanti saya akan cek terlebih dahulu ya Pak. Baik, Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.